Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur sekalipun tidak seperti biasanya kita beribadah di gereja, tapi kita percaya dimanapun kita berada, di situ Yesus ada dalam kehidupan kita, dalam persekutuan kita, keluarga demi keluarga yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Mari Bapak Ibu dengan sorak-sorai, dengan sukacita, dengan rasa syukur kita datang di hadapan Tuhan untuk menaikkan rasa syukur kita dengan suara kita. Kita nyatakan bahwa Dia adalah Allah yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita nyatakan pujian kita, betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari kita nyatakan rasa syukur kita ini dengan sukacita di hadapan Tuhan, bahwa betapa baiknya kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Sebelum kita memasuki saat teduh, Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan bagi kita dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita datang di hadapan Tuhan untuk mengakui bahwa kita pun tak luput dari dosa. Kita pun sering sekali jatuh dalam dosa dan melukai hati Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan untuk mengakui semua kesalahan dan pelanggaran yang selama ini kita perbuat. Sebelumnya, mari kita puji Tuhan. Dia Yesus yang membayar dan menebus dosa kita. Dia telah memberi segalanya dalam hidup kita. Dia rela mengorbankan tubuhnya untuk menyucikan dan melayani demi kasih-Nya bagi kita. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana. Mari kita naikkan pujian itu bersama.
Itulah pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan, dan rasa syukur yang kami naikkan di hadapan-Mu Bapa, bahwa Engkau menebus dan membayar kami bukan dengan barang yang mana, tapi Engkau menebus dan membayar kami dengan darah, dengan kasih dan pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa pengorbanan dan kasih Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi kita adalah lewat pengorbanannya di kayu salib. Lewat pujian ini mari kita naikkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Kita katakan menjulang nyata atas bukit kala, terang benderang salib-Mu Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus, dan dalam pertolongan dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya turun memberkati ibadah dalam minggu sengsara terakhir di bulan April ini. Nats pembimbing terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam nama Yesus Kristus, di minggu sengsara ini kami datang beribadah lewat recording live streaming
sekalipun kami yang berada di gereja ini sedang menjalankan ibadah, tapi kami percaya seluruh jemaat-Mu, masing-masing mereka yang ada di rumah, masing-masing mereka yang sudah ada di depan layar TV mereka, baik itu layar TV rumah mereka, bahkan juga layar LED di HP mereka. Biarlah Tuhan memberkati ibadah minggu syarat terakhir ini Tuhan. Kami rindu supaya kuasa Tuhan mengalir, memberkati ibadah pada minggu hari ini. Berkati seluruh para pelayan-pelayan, baik pengkhotbah, liturgos, singer, pemain musik, demikian juga seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani pada hari ini. Demikian juga dengan tim recording. Kami minta Tuhan Engkau juga memberkati seluruh jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing. Kuduskan hati kami, sucikan dengan kuasa darah-Mu, supaya pada pagi ini kami layak untuk memasuki ibadah. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menaikkan pujian syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saat ini kita akan membaca litani pujian. Namun sebelumnya, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kita terus percaya pengampunan yang Tuhan beri bagi kita oleh karena kasih-Nya dan darah-Nya yang tercurah di kayu salib. Lewat pujian ini, mari kita nyatakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota. Kita baca secara bersama-sama. Di bawah satu perikop, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin kedua, menurut lagu Rusa di dalam pelajaran Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam,
tetapi tidak juga untuknya. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ular dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencicitkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku. Engkaulah Allahku, janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Amin. Saya berikan jauh firman Tuhan yang boleh kita renungkan, dan berbahagialah kita yang merenungkannya, melakukannya hari lepas hari. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jemaat Tuhan dan seluruh gereja, kita akan mengakui iman rasuli kita di hadapan Tuhan secara bersama, dan saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mengakui iman rasuli kita secara bersama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan menaikkan setiap topik doa syafaat kita. Bapak Ibu, mari terus kita dukung dalam doa untuk bangsa dan negara kita, bahkan seluruh dunia, dan secara khusus kota Bengkulu yang saat ini sedang berduka oleh mewabahnya virus corona COVID-19. Kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di saat kita berdoa, di saat itu juga kuasa Tuhan dinyatakan. Dan terus kita berdoa untuk POSPI, supaya Tuhan yang akan terus menolong dan memberkati setiap hamba-hambanya, jemaat-jemaat yang ada di sana, baik yang ada di Bangka, Pangkal Pinang, bahkan di Blok Kelapa, kilometer 73, 57, dan juga di kota Jambi. Kita yakini dimanapun semua, supaya Tuhan juga Allah yang memberkati kita semua. Dan kita juga terus berdoa untuk POSPI yang di Enggano, biarlah semua kita terjaga dan terlindungi, dijauhkan dari segala sesuatu apapun yang kita khawatirkan saat ini. Dan kita berdoa meskipun pelayanan seperti biasanya tidak berjalan seperti biasanya, tapi kita percaya Tuhan selalu beserta kita. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita memuji, menyembah Tuhan. Kita imani Tuhan menjawab doa kita tepat pada waktunya, dan kita imani lewat pujian ini bahwa di saat berdoa Tuhan pasti bekerja. Oh
terjadi saat ini. Secara manusia kami begitu khawatir dan gelisah akan semua yang terjadi. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagimu Yesus. Kami berdoa untuk pemerintah, kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, beserta kabinet kerjanya. Kami yakini Tuhan di tengah-tengah situasi bangsa Indonesia yang saat ini begitu banyak persoalan yang terjadi. Secara khusus Tuhan untuk virus corona yang saat ini sudah mewabah. Kami yakini Tuhan hikmat daripada Tuhan yang memberkati mereka, yang terus menolong mereka untuk tetap memimpin bangsa kami, untuk tetap mengembangkan bangsa ini. Terlebih lagi Tuhan, mereka terus diberikan hikmat untuk mengatasi virus yang saat ini sedang mewabah di bangsa Indonesia. Dan kami juga percaya Tuhan, pertolongan-Mu juga nyata bagi kota Bengkulu. Bapa yang baik, kami yakini Tuhan bahwa Tuhan bekerja, Tuhan sedang berkarya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memulihkan kota Bengkulu. Kami yakini Tuhan, Tuhan akan memulihkan kota Bengkulu dan Tuhan akan memusnahkan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dimanapun anak-anak Tuhan berada, bila kami dijauhkan, secara khusus saat ini virus yang sangat kami takutkan secara manusia, tapi saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan ada di pihak kami. Tuhan akan terus menolong dan melindungi kami. Dan biarlah Tuhan kota Bengkulu mengalami pemulihan. Kami juga yakini bahwa gereja ini, bahkan juga pos PI gereja ini Tuhan, yang ada di Bangka, Pangkal Pinang, Kelapa, baik yang ada di Kota Jambi, baik pos PI yang ada di 73, baik yang ada di 57 dan Anggara. Kami yakini Tuhan, hamba-hamba Tuhan di sana juga tetap dijaga oleh Tuhan. Seluruh jemaat-jemaat Tuhan juga yang dilayani ditolong oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Seperti pujian kami saat ini Tuhan, di saat kami berdoa, disitulah tangan Tuhan bekerja. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tepat pada waktu Tuhan, Tuhan pasti memulihkan bangsa kami, memulihkan kota Bengkulu, dan memberkati gereja kami di tempat ini Tuhan. Ini doa kami. Dan kami yakini Tuhan, semua khususnya jemaat-Mu yang saat ini Tuhan berprofesi sebagai kesehatan, kami yakini Tuhan juga melindungi mereka. Dan mungkin saja mereka ditugaskan untuk merawat pasien corona. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan terus menolong menjaga mereka. Kuatkan mereka Tuhan, biarlah mereka boleh melakukan tugas tanggung jawabnya dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Saat ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan dan kita akan beri yang terbaik bagi Tuhan. Dan persembahan ini akan kita berikan untuk keperluan gereja ini, Mas Umum. Kita percaya Tuhan akan menolong dan memberkati kita semua. Mari kita beri yang terbaik sembari nonton persembahan dijalankan. Kita memuji Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku. Belum mencari makan sendiri ya Tuhan.
kita akan mempersiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita memuji dan menyembah Tuhan. Dia layak kita puji dan Dialah juru selamat kita yang hidup, yang setia menolong kehidupan kita. Mari kita puji dan sembah Dia lewat pujian. Hanya Engkau juru selamatku. Dialah Allah yang layak kita puji dan tinggikan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, begitu banyak kasih, begitu banyak berkat, bahkan tak terhitung, tak ternilai berkat yang Tuhan beri dalam hidup kita. Dia beri segalanya dalam hidup kita. Oleh sebab itu, layaklah kita sembah Dia, layaklah kita puji. Yang
Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami memuji nama-Mu ya Bapa. Engkau menyatakan bahwa Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Seluruh hidup Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Hari ini kita akan berdoa untuk kebenaran firman yang sebentar kita akan renungkan. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, di minggu sengsara terakhir menjelang kami memperingati akan hari kematian-Mu di Jumat Agung dan sekaligus hari kebangkitan Paskah di hari Minggu. Biarlah Tuhan menolong agar minggu pagi ini kebenaran firman Tuhan bisa ditabur. Bahkan kami semua jemaat-Mu yang berada di rumah-rumah mereka sendiri akan siap kembali membaca dan merenungkan dan akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja di antara hati kami masing-masing. Biarlah kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, supaya minggu pagi hari ini kebenaran firman Tuhan akan memberikan kami kekuatan, keteguhan, penghiburan, dan sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap membaca firman-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Kita tahu bahwa minggu ini adalah minggu terakhir memasuki masa sengsara sebelum kita nanti akan memperingati hari Jumat Agung, yaitu hari kematian Yesus, dan juga memperingati hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah menunggu di layar kaca untuk menikmati ibadah ini. Bapak, Ibu, dan anak-anak semua sudah berkumpul dan sudah menantikan acara ini, dan kita sudah memulai acara ini dari pertama tadi sampai dengan pemberitaan firman yang sebentar kita akan baca. Saya yakin kita semua pasti punya pengharapan di dalam Yesus di tengah-tengah wabah virus corona. Sekalipun kita hanya bisa berjumpa lewat televisi, lewat layar kaca, baik itu di HP maupun televisi kita masing-masing, tapi kita yakin di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus Kristus, disitulah Dia hadir. Dan saya yakin kita semua rindu dan ingin diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 26. Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat 46. Sekali lagi saya ulang, Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46, dan saya akan membaca firman Tuhan ini semuanya. Di Taman Getsemani ayat 36.
Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah dan marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Sedemikian jauh firman Tuhan yang sudah kita baca. Dan hari ini satu tema penting yang akan kita renungkan adalah berjaga-jaga dan berdoa. Jemaat yang Yesus kasihi, melihat dan mengupdate keadaan wabah virus corona di Indonesia per hari ini saat rekaman ini terjadi, saya melihat sudah mencapai 1.790 kasus yang terjadi di Indonesia yang terinfeksi dengan kasus corona, artinya sudah suspek. Dan berita yang lain adalah dari 1.790 kasus ada 170 yang meninggal dunia dan ada 112 yang sudah sembuh. Kita memang cukup dan sangat prihatin dengan kondisi seperti ini. Artinya bahwa menjangkitnya dan menginfeksinya virus corona terhadap setiap orang-orang yang ada di Indonesia ini begitu luar biasa, sangat cepat. Dan itu yang membuat kadang-kadang kita merasa takut, merasa tidak nyaman, khawatir, dan bisa saja kita putus asa. Namun ada satu berita yang gembira hari ini. Kebenaran firman Tuhan hari ini benar-benar memberikan kita semangat dan sukacita. Karena lagi-lagi Allah berjanji kepada kita tidak akan membiarkan kita. Tetapi ingat, ada pesan firman Tuhan hari ini, yaitu berjaga-jagalah dan berdoa. Kalau kita perhatikan konteks firman Tuhan pada hari ini, di dalam Matius pasal 46, khususnya ayat yang ke-36 sampai 37 dan juga 38, saya akan bacakan kepada kita semua. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat bernama Getsemani. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggal di sini dan berjaga-jaga dengan aku." Doa di taman Getsemani adalah satu doa yang luar biasa. Disinilah puncak penderitaan Yesus Kristus. Disinilah tepat saatnya Yesus akan siap menghadapi keputusan yang sangat berat, keputusan yang tidak mudah, yang akan dia putuskan. Dan Bapak Ibu tahu, tak kalah tadi saya membaca ayat 37 dan 38, itulah suasana hati Yesus di dalam menghadapi kematiannya. Dia betul-betul merasakan adanya kegetaran. Dalam ayat 37 dikatakan, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Sebagai manusia,
Bagaimanapun juga dia tidak bisa menghindari dagingnya yang merasakan adanya suatu ketakutan yang begitu luar biasa, dan ekspresi dia nyatakan dalam kesedihan dan kegentaran. Dalam ayat 38 lebih lagi dimaksimalkan keadaan Yesus saat itu, yaitu dia berkata sendiri kepada para muridnya, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Kita bisa lihat di sini betapa gentarnya Yesus menghadapi situasi malam menjelang dia akan ditangkap. Dia sudah bisa membayangkan betapa mengerikan keadaan yang dia akan hadapi. Itu sebabnya dia berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Disinilah pergumulan Yesus menjadi satu puncak penderitaan dia, karena dia harus mengambil keputusan untuk siap menjawab daripada kehendak Bapaknya di surga, yaitu dia harus rela untuk dikorbankan, menjadi korban untuk mengampuni segala dosa umat manusia. Situasi yang menegangkan, situasi yang sangat memilukan itu yang dirasakan oleh Yesus, kemudian ditumpahkannya kepada ketiga muridnya, yaitu Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Dan dia berkata dalam ayat 37, hatiku sangat sedih rasanya seperti mau mati rasanya, maksud saya. Dan dia berkata kepada ketiga muridnya, tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Dia berharap tiga muridnya ini betul-betul bisa menopang di dalam doa. Dia berharap Yakobus, Petrus, dan Yohanes bisa mendukung di dalam doa, karena memang betapa beratnya Yesus menghadapi situasi saat itu. Dia sedang meminta kepada Allah Bapa juga memberikan supaya Allah Bapa memberikan dia kekuatan, karena keputusan yang dia akan ambil adalah keputusan sangat bersejarah bagi umat manusia. Karena saat itu Yesus akan mengambil keputusan siap mati, disalib, dan semua itu dilakukan demi untuk mengampuni segala umat manusia dari dosa-dosa yang mereka berbuat. Jadi ini keputusan bersejarah, jadi ini keputusan yang tidak mudah, ini keputusan yang bukan segampang membalikkan tangan. Maka itu dia minta kepada tiga muridnya, dukunglah aku di dalam doa supaya aku mendapat kekuatan. Tetapi Bapak Ibu tahu apa yang terjadi setelah Yesus meminta kepada Bapaknya dalam doa? Ternyata di dalam ayat 40 sampai 41, 42 dan 43 dan 44, kita bisa melihat respon murid-murid Yesus. Mereka sama sekali tidak merespon dan tidak melakukan tindakan yang diminta oleh Yesus untuk berdoa. Justru apa yang mereka lakukan? Mereka tertidur, mereka terlelap karena mereka capek. Memang satu sisi saya memahami murid-murid Yesus saat itu memang betul-betul capek, lelah, karena selama itu mereka mengikuti Yesus. Kemana Yesus melayani, di situ mereka hadir. Di mana Yesus ada, di situ mereka ada. Tak kala Yesus terjun melayani orang yang mengalami sakit penyakit, maka di situlah mereka hadir dan juga membantu pelayanan Yesus. Tak kala Yesus melayani setiap orang-orang banyak pergi dari tempat ke tempat lain, dari desa satu ke desa yang lain, dari kota satu ke kota yang lain, Yesus ada, di situ juga mereka ada. Dan saya pikir wajar kalau mereka itu begitu capek dan lelah. Wajar kalau mereka akhirnya fisiknya merasakan satu keberadaan di mana mereka sangat-sangat lumpuh. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Yesus Kristus, Yesus mengharapkan saat itu supaya murid-muridnya tidak tertidur, sekalipun mereka ngantuk, sekalipun mereka capek. Tapi Yesus mengharapkan supaya para murid-muridnya mendukung di dalam doa, sehingga akhirnya Yesus juga mengalami kekuatan dalam memasuki doa di taman Getsemani. Tapi saudara-saudara, Bapak Ibu yang kasih Yesus Kristus, kita tahu pada saat dicatat dalam ayat 40, setelah itu dia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur, dan dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Disinilah Yesus menegur mereka. Di tengah-tengah rasa capek dan ngantuknya mereka, pada saat mereka tertidur, Yesus membangunkan mereka dan menegur mereka supaya mereka jangan tertidur, supaya mereka kembali berdoa, supaya mereka berjaga-jaga dan berdoa. Agar apa? Agar saat itu menjadi saat kemenangan Yesus untuk siap mengambil keputusan untuk disalib. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, saya percaya Yesus juga berkata kepada kita, bukan hanya kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes, tapi juga saya percaya dia juga berkata kepada kita hari ini, wahai jemaat di Sahabat Tuhan,
dan kita semua yang mendengar siaran televisi ini berjaga-jaga dan berdoa. Kalau dulu Yesus berkata seperti itu supaya murid-murid jangan tertidur, supaya murid-murid terbangun, supaya murid-murid tetap berjaga-jaga dan berdoa agar murid-murid dan Yesus mengalami kemenangan, supaya Yesus pada satu sisi siap mengambil keputusan untuk siap menerima keputusan Allah Bapaknya, diserahkan kepada para tentara, orang-orang Romawi, dan diadili dan mati di kayu salib. Itu peristiwa besar. Saya percaya sekarang juga kita mengalami peristiwa besar. Virus corona begitu luar biasa, telah meluluhlantakkan berbagai negara di dunia ini. Secara ekonomi, negara dunia ini benar-benar mengalami kerugian besar. Secara sosial apalagi, secara bidang-bidang sektor-sektor lain begitu luar biasa. Gara-gara virus ini, semua dihancurkan, diluluhlantakkan. Ini peristiwa terbesar. Ini peristiwa yang luar biasa yang belum pernah terjadi. Dan Bapak Ibu tahu, Tuhan berkata kepada kita pada hari ini, berjaga-jaga dan berdoa. Sama seperti Yesus berkata kepada para murid-muridnya. Yesus minta pada saat Yesus mengalami pergumulan berat supaya mereka berdoa, tidak tidur, supaya mereka berdoa, tidak santai, tidak mengikuti egoisme sementara mereka tetap santai dan tetap tertidur dan masa bodoh terhadap pergumulan Yesus. Tidak. Yesus berharap supaya mereka memahami pergumulan Yesus. Yesus berharap supaya mereka mengerti pergumulan Yesus. Dan Yesus berharap supaya mereka ambil bagian dalam pergumulan bersama dengan Yesus. Demikian juga dengan kita. Saat ini peristiwa besar telah melanda seluruh negara-negara di dunia. Kurang lebih hampir 120 negara dunia sekarang ini sudah terinfeksi dengan virus corona. 120 negara, sudah hampir 90% negara-negara di dunia sudah terinfeksi virus corona. Maka itu sebagai anak Tuhan kita diminta untuk tidak santai. Kita diminta untuk serius menghadapi ini. Dan firman Tuhan katakan di sini, berjaga-jagalah dan berdoa. Kita diminta untuk berjaga-jaga. Kita juga diminta untuk berdoa. Dan saya percaya ini harus kita lakukan. Ini harus kita kerjakan. Tentu kita bukan berarti berjaga-jaga dan berdoa sambil terus diserang oleh ketakutan, sambil terus diserang oleh pesimis. Tidak. Kita harus yakin dan percaya di balik peristiwa ini tentu suatu saat Tuhan akan mengambil wabah virus corona ini dan akhirnya seluruh negara bahkan juga Indonesia akan terbebas dari virus corona. Nah, jemaat yang kasih dalam Kristus, saya bersyukur baru beberapa hari yang lalu Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi telah mengambil keputusan yang luar biasa, dan keputusan ini saya pikir adalah hikmat Tuhan dan ini akibat daripada doa-doa kita semua. Ada 3 keputusan dari Presiden yang tentunya keputusan ini untuk memberikan rasa nyaman dan ketenangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, di mana pemerintah mengambil langkah agar memberikan keleluasaan bagi kepala-kepala daerah untuk melakukan social distancing dan physical distancing agar masyarakat Indonesia kembali sadar untuk tetap tidak beraktivitas dan tidak melakukan perkumpulan-perkumpulan atau pertemuan-pertemuan. Yang kedua, Presiden juga telah mengambil keputusan langkah penting yaitu penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga akhirnya dengan demikian dana-dana bisa digelontorkan untuk memberikan bantuan terhadap seluruh rumah sakit dan para medis, sehingga akhirnya orang-orang yang terkena wabah virus corona dan bahkan juga para medis bisa dilindungi dengan alat pelindung diri dan juga berbagai macam alat-alat bantuan kesehatan. Demikian juga dengan ketiga, Presiden juga melakukan peraturan perundang-undangan pengganti undang-undang tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Dan dari ini semua saya melihat dari ketiga keputusan ini, saya memandang bahwa pemerintah begitu serius untuk melakukan tindakan preventif agar virus corona tidak berkembang di Indonesia ini. Bahkan juga negara telah melakukan dan membuat jaring pengaman sosial sebesar 110 triliun dana negara digelontorkan untuk membantu orang-orang dan masyarakat Indonesia yang terkena wabah virus corona, bahkan juga masyarakat kecil, masyarakat berpenghasilan rendah yang mempunyai kehidupan perekonomian yang begitu minim, sehingga mereka juga mendapatkan dampak akibat daripada virus ini.
Dan itu sebabnya maka kita bersyukur dan kita terus berdoa agar pemerintah kita terus dibimbing bijaksana oleh Tuhan, sehingga akhirnya pemerintah mampu mengambil keputusan-keputusan yang baik, dan sehingga akhirnya kita juga tetap nyaman karena Tuhan memberkati pemerintah kita. Dalam hal ini juga Bapak Ibu jemaat yang kasih, ingat, jangan takut menghadapi pergumulan ini. Yesus juga rindu supaya ketiga muridnya tidak takut menghadapi pergumulan berat, tetapi juga Yesus meminta kepada para muridnya untuk tetap waspada dan berjaga-jaga. Tentu kita juga harus berjaga-jaga dalam doa. Firman Tuhan sekali lagi katakan, roh memang perlu tapi daging lemah. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita tidak ada yang mau jatuh dalam pencobaan. Kita tidak ada yang mau mencobai dengan virus corona. Tetapi ingat, tidak mungkin pencobaan itu akan terjadi kalau seandainya kita mau berdoa dan berjaga-jaga. Hari ini, mari jemaat, teruslah berdoa. Berkumpullah setiap keluarga demi keluarga. Sebagai seorang suami kepala rumah tangga, ajaklah istrimu, ajaklah anak-anakmu. Setiap hari memanjatkan doa, setiap pagi memanjatkan doa. Saya sudah mengirim pokok-pokok doa lewat WA kepada seluruh jemaat, supaya jemaat terus menaikkan doa, menaikkan pokok-pokok doa yang sudah dikirim untuk serius sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan memberkati bangsa ini, memberkati pemerintah, dan juga memberkati seluruh rakyat Indonesia agar terhindar dari virus corona. Bagi yang sudah mengalami korban akibat virus corona, baik yang meninggal maupun yang saat ini sedang dirawat, kita berdoa supaya keluarga-keluarga yang berduka kita diberikan kekuatan dan penghiburan, bahkan juga keluarga-keluarga yang sedang berduka akibat salah satu anggota keluarga yang dirawat karena suspek, karena terbukti telah mengalami terinfeksi dengan virus corona, betul-betul diberikan kekuatan dan kesembuhan. Ingat Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, kita diminta oleh Tuhan berjaga-jaga dan berdoa. Sambil kita berdoa, kita juga berjaga-jaga. Sambil kita berdoa, kita juga harus waspada dengan diri kita. Sebabnya mari kita terus tingkatkan imunitas tubuh kita dengan cara meningkatkan antibodi kita, supaya kita meningkatkan kesehatan kita dengan kita terus hidup menjaga kesehatan kita dengan kebugaran tubuh yang baik, berolahraga, makan makanan yang bergizi, sambil memakan suplemen, sehingga akhirnya kita terus bisa menjaga antibodi kita, dan akhirnya antibodi kita juga mampu untuk melawan virus corona. Hari ini di dalam memperingati Minggu Sengsara yang terakhir, mari kita belajar dari apa yang diberikan oleh Yesus Kristus, supaya kita sungguh-sungguh melihat peristiwa besar ini menjadi peristiwa serius, tapi juga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir menghadapi ini, karena Tuhan ada di dalam diri kita, ada di dalam rumah kita, ada di sekitar keluarga kita. Kita tidak perlu takut terhadap suami kita, istri kita, atau anak-anak kita. Ingat, Tuhan akan tetap menjaga kita, Tuhan akan tetap melindungi kita. Tetapi Tuhan juga meminta kepada kita untuk waspada, dan Tuhan juga meminta kepada kita untuk terus menaikkan doa dan doa. Saya yakin, Anda juga yakin, kita percaya kebenaran firman Tuhan ini ya dan amin. Apa yang diberitakan firman Tuhan kalau kita lakukan, maka Tuhan pasti akan kita jalan, maka Tuhan pasti akan melindungi dan menjaga keluarga kita masing-masing. Ingat, Tuhan sudah rela berkorban di kayu salib untuk mengampuni segala dosa-dosa kita dan untuk menolong kita supaya kita terbebas dari segala belenggu-belenggu, termasuk belenggu pergumulan, yaitu menyangkut virus corona. Setelah Yesus mati di kayu salib, pada saat dia bangkit dari kematian, ingat, semua sudah dibebaskan. Yesus tidak lagi mati, dia sudah bangkit. Dan pada saat dia bangkit, dia sudah mengalahkan kuasa penyakit, dia sudah mengalahkan kuasa iblis, dia sudah mengalahkan kuasa-kuasa pergumulan. Dan hari ini negara Indonesia dan dunia sedang diikat dengan kuasa pergumulan yang namanya virus corona. Lalu Bapak Ibu tahu, jemaat yang kasih tahu, ingat kebenaran firman Tuhan. Yesus yang telah mati, dia sudah mengambil semua pergumulan kita, penderitaan kita, dan itu semua sudah dikubur. Dan pada saat Yesus bangkit dari ketiga, kemenangan sudah diberikan kepada orang percaya. Kemenangan atas virus corona, kemenangan atas kekhawatiran, kemenangan atas belenggu ketakutan, kemenangan atas belenggu putus asa. Tuhan sudah lepaskan itu semua, dan kita akan hidup dalam kemenangan. Mari jemaat, mari kita semua melakukan apa yang diberikan oleh Tuhan, berjaga-jaga dan berdoa. Dan kita tahu pada saat Yesus setelah berdoa di taman Getsemani, dia menang, dia serahkan dirinya, dan akhirnya dia ditangkap, dia disiksa, dan terakhir
dia di kayu salib mati, dan dia berkata, sudah selesai. Saat itu Yesus mati. Hari ketiga dia bangkit, dan setelah dia bangkit, kuasa iblis, kuasa ketakutan, kuasa kekhawatiran, kuasa dosa, kuasa penyakit sudah dimatikan, dan Yesus menang. Dan ini menjadi satu teologi yang benar kepada kita, bahwa sejak Yesus mati di kayu salib dan bangkit dari kematian, kita semua umat Tuhan telah mengalami kemenangan. Maka itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, dan kita sudah mengalahkan virus itu dengan kemenangan oleh kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, peristiwa doa di Taman Getsemani merupakan satu peristiwa besar dan bersejarah. Saat itu Yesus akhirnya mengalami kemenangan. Dia berkata kepada Allah Bapanya, jadilah kehendakmu. Dan akhirnya Yesus menyerahkan dirinya untuk rela dan siap mati di kayu salib. Sejak saat itu sejarah membuktikan kematian Yesus dan kebangkitan Yesus merupakan tolak ukur bagi setiap umat manusia yang mau percaya kepada Yesus mengalami kemenangan, yaitu pengampunan dosa dan hidup yang kekal di surga. Kemenangan atas segala dosa, kemenangan atas segala penyakit, kemenangan atas segala kekhawatiran, kemenangan atas segala ketakutan, dan kemenangan atas segala putusan. Dan kami yakin di tengah-tengah pergumulan umat yang sudah diikat dengan kekhawatiran, ketakutan dan kecemasan karena merebaknya kasus corona di Indonesia dan juga di Bengkulu ini. Tapi kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan, Yesus sudah memberikan kami kemenangan atas pergumulan kami terhadap virus corona, sehingga kami tidak lagi terus dihantui dengan ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran dan putus asa. Tetapi dengan kemenangan itu kami akan tersenyum dan melihat bahwa masa depan kami baik dan cerah. Kami yakin Tuhan, sebagaimana Engkau telah menang terhadap kematian dan maut telah dikalahkan, maka kami juga sudah mengalami kemenangan atas ketakutan dan kekhawatiran kami terhadap gelombang ketakutan akibat virus corona. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Engkau menolong agar kami semua juga diingatkan untuk tetap berjaga-jaga sambil kami berdoa. Tuhan, kami tahu ini peristiwa besar, dan kami tahu bahwa ini tidak bisa dikalahkan kecuali hanya dengan doa dan iman kami. Itu sebabnya ingatkan seluruh jemaat Indonesia Kota Bengkulu supaya kami semua terus berperan di dalam doa, berperan untuk menghancurkan kuasa virus ini, berperan untuk menghancurkan kuasa COVID-19 ini. Dan kami percaya, kami tidak sendiri, kami bersama dengan Yesus, dan Yesus mampu mengalahkan virus ini. Kami juga mohon Tuhan berkati seluruh keluarga kami, istri, suami, orang tua, dan anak-anak kami, supaya 24 jam kami terus dilindungi oleh Tuhan, tahu kami terus dijaga oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, biarlah umat-Mu seluruhnya diberikan hikmat agar kami juga tetap berjaga-jaga, waspada, dan melakukan semua perintah firman Tuhan, termasuk juga perintah dari negara, agar kami terus melakukan social distancing dan physical distancing, agar kami tetap melakukan seluruh aktivitas kami di rumah masing-masing, dan akhirnya kami terus akan melihat betapa Tuhan akan bekerja dengan dahsyat bagi negeri kami Indonesia, bagi kota kami yang kami cintai Bengkulu, supaya akhirnya virus ini bisa diselesaikan oleh pekerjaan kuasa dari Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menaikkan pujian syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan kembali memberikan persembahan perpuluhan. Sebelumnya Bapak Ibu, mari semua keluarga dimanapun berada saat ini, khususnya Jemaat Indonesia Kota Bengkulu, kita dalam keluarga masing-masing menuliskan di amplop masing-masing perpuluhan keluarga dengan nama keluarga sendiri, dan nanti akan dikumpulkan melalui ketua PPJ wilayah masing-masing ataupun Bapak Ibu majelis yang ada di wilayah Bapak Ibu berada saat ini. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan perpuluhan, firman Tuhan bagi kita dari Maliaki 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya
membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita beri yang terbaik lewat persembahan persepuluhan, keluarga lepas keluarga yang saat ini beribadah di rumah. Sembari persembahan kita kumpulkan, kita puji Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Memberkati pekerjaan keluarga demi keluarga jemaat Tuhan dimanapun berada, bahkan semua berkat secara materi yang terus Tuhan berikan bagi kami. Dan hingga pada saat ini di awal bulan April ini, kami boleh memberikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bila lewat persembahan ini, persembahan perpuluhan bahkan persembahan yang sudah diberikan ke kas umum, kami yakini Tuhan akan memakai persembahan ini untuk mengembangkan pelayanan di gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkatilah keluarga demi keluarga, anak-anak Tuhan yang sudah memberi yang terbaik. Kiranya Tuhan terus memberkati kami, sehingga hari-hari berikutnya kami lebih lagi memberi yang terbaik bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, warta jemaat bagi kita nanti boleh kita lihat warta yang akan dibagikan melalui WhatsApp. Kita baca bersama, dan kalaupun ada pertanyaan atau lain sebagainya bisa menginformasikan lewat majlis atau juga bisa langsung menyampaikannya lewat WhatsApp group yang sudah disediakan. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan mengakhiri sekutuan kita pada hari ini. Namun sebelumnya Bapak Ibu, mari kita serahkan hidup kita. Biarlah sepanjang minggu ke depan, bahkan setiap hari kita terus berjalan serta Yesus. Kita memuji Tuhan. Tuhan Engkau pusaka. Pusaka mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Biarlah Yesus sebagai hidupan bagi kita, dan biarlah Yesus yang akan senantiasa berjalan di samping kita. Tuhan Engkau pusakaku, berharga bagiku. Saya selalu
Engkau satu-satunya pusaka kami. Berjalan sertamu Tuhan, itulah yang kami rindukan di dalam situasi di tengah-tengah di mana umat-Mu saat ini sedang terancam dengan wabahnya virus corona. Tuhan, kami tahu kami tidak akan pernah bisa berjalan karena kami takut tanpa Engkau. Kami tidak akan pernah bisa melangkah karena kami takut kecuali Engkau ada di depan kami. Dan kami percaya kebenaran firman, bahkan juga pujian terakhir ini kembali menguatkan iman kami bahwa kami tidak sendiri, bahwa kami tidak dibiarkan oleh Tuhan, tetapi Engkau bersama dengan kami. Engkau berjalan di depan kami, Engkau ada di depan kami, Engkau tidak meninggalkan kami, dan Engkau akan menghancurkan segala pergumulan, tantangan, demikian juga persoalan yang umat-Mu alami. Hari ini Tuhan, hamba-Mu sebagai gembala memohon kepada Engkau, jangan tinggalkan umat-Mu. Di tengah-tengah ketakutan mereka, di tengah-tengah rasa kekhawatiran mereka, ubahlah situasi psikologi mereka menjadi damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan kami berdoa Tuhan, supaya Tuhanlah yang terus melangkah maju ke depan untuk mengusir segala pergumulan, sehingga jemaat tetap nyaman dan aman, sama seperti Daud yang mengatakan Engkau adalah gembala kami, takkan kekurangan kami. Sekalipun kami diizinkan masuk dalam lembaga kelaman, tapi kami tidak akan takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu dan kuasamu itulah beserta dengan kami. Sehingga kami tetap optimis memandang ke depan bahwa kasus dan wabah ini akan selesai indah pada waktunya. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa menyerahkan di dalam tangan Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang bertugas sebagai anak-anak-Mu yang bekerja di dinas kesehatan, baik mereka sebagai dokter, sebagai perawat, demikian juga sebagai bidan, bahkan juga mereka sebagai staf PNS yang ada di dinas kesehatan, baik itu di bagian alat-alat kesehatan, di bagian alat-alat semua yang ada. Tuhan juga tolong agar Tuhan melindungi mereka, menjaga mereka, sehingga mereka tetap terlindungi, tetap terjaga oleh Tuhan, dan Tuhan jauhkan mereka dari infeksi virus corona. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang sampai hari ini masih bekerja sebagai pegawai negeri sipil, sebagai pegawai swasta, bahkan juga sebagai aparat TNI Polri yang rentan dengan tertularnya virus corona. Kami doakan supaya jemaat-Mu yang sampai dengan minggu-minggu ini atau bulan ini tetap bekerja, Tuhanlah yang melindungi mereka, Tuhanlah yang melapisi mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga jemaat-Mu sebagai TNI Polri, sebagai PNS dan sebagai usahawan tetap dijaga Tuhan, tetap dilindungi Tuhan, dan mereka tidak takut dalam bekerja karena Tuhan selalu bersama dengan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang betul-betul sedang mengalami pergumulan karena usaha-usaha mereka betul-betul hancur, betul-betul berkurang, betul-betul merugi mungkin karena peristiwa kasus corona ini. Kami doakan supaya Tuhan menolong agar Tuhanlah yang terus memberikan mereka berkat dan kekuatan. Kami sungguh memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan mencukupi kebutuhan jemaat-jemaat-Mu yang saat ini terkena imbas akibat daripada kasus corona, sehingga pergumulan usaha mereka betul-betul mengalami kekhawatiran. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak tinggal sendiri, Engkau tidak tinggalkan mereka sendiri. Engkau akan masuk dan memberikan mereka penghiburan dan kekuatan, dan memberikan mereka jalan keluar, sehingga setiap hari, setiap minggu dan setiap bulan mereka tetap dicukupi kebutuhannya oleh kuasa Engkau sendiri. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Sekali lagi kami juga berdoa Tuhan untuk saat ini, untuk seluruh kehidupan para pelayan-Mu, baik itu para hamba Tuhan, para majelis, para pengurus kategorial dari jemaat kami. Tuhan juga tolong agar Tuhan juga terus memberikan mereka kekuatan dan semangat dan sukacita dalam pelayanan dan juga dalam kehidupan keluarga dan juga pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk ini kali kedua kami mengadakan ibadah recording live streaming. Biarlah Tuhan menolong untuk semua kami yang terlibat dalam perayaan pada hari ini, baik itu liturgos, singer, pemain musik, demikian juga untuk kru KPNG, baik itu tim KPNG dan tim perekam recording yang telah bekerja sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan mengembalikan berkat Tuhan kepada mereka semua, dan Tuhan juga memberkati rencana kami untuk ibadah live streaming pada minggu yang akan datang. Tangan Tuhan bekerja mempersiapkan kami semua yang siap melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami sudah serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk beberapa jemaat-Mu yang saat ini sakit dan dirawat di rumah sakit.
Kami minta Tuhan, tangan-Mu bekerja dan berkuasa untuk menolong jemaat-jemaat yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Baik itu Ibu Samosir yang saat ini dirawat karena pergumulan menyangkut masalah penyakit jantung dan paru-paru. Demikian juga dengan istri Pak Umar yang saat ini juga dirawat di rumah sakit karena pergumulan menyangkut masalah hipertensi. Demikian juga beberapa jemaat-Mu yang mungkin tidak dibawa rumah sakit, tapi mereka sedang mengalami pergumulan dengan tubuh mereka yang sakit dan mereka saat ini sedang dirawat di rumah. Tuhan, kami minta biarlah belas kasihan-Mu Kau curahkan bagi jemaat-Mu yang sakit, supaya mereka juga mendapatkan pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Dan kami percaya oleh karena darah-Mu dan bilur-bilur-Mu, maka mereka mendapatkan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami sudah serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Jemaat, apa yang kau sudah dengar dari firman Tuhan, ingat, imani, dan lakukan itu dalam hidupmu. Dan sebelum kau pulang, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari